melihat ini kok terulur-ulur gitu ya, nggak segera. Dari mana kami ngulurkan waktu? PKS itu kan partai besar juga, masa karena itu terus dia matiin mesin? Ini kan bukan mobil yang matiin mesin. Sejumlah persoalan tampaknya menjadi selilit bagi koalisi pendukung Prabowo Sandi. Setelah Partai Demokrat memberikan kebebasan bagi para kadernya untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden, proses penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta juga bisa mengancam kohesi koalisi Prabowo Sandi. Ancaman PKS yang akan mematikan mesin politiknya pada Pilpres 2019 mendatang jika Partai Gerindra tidak memberikan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta tentu bukan sekedar gertak sambal. Lantas akankah Gerindra menyerah begitu saja menghadapi ancaman sekondan koalisinya? Tempat mencuat kata-kata mematikan mesin itu adalah dari satu sisi itulah suara kader di bawah. Ancaman Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi soal kemungkinan partainya akan mematikan mesin politik dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2019 jika Partai Gerindra bersikeras mengambil jabatan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta tampaknya tak bisa dianggap remeh. Apalagi PKS memiliki pengaruh kuat di kalangan pemilih di ibu kota. Munculnya perlawanan PKS atas rencana Gerindra yang menginginkan pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur adalah tetap kader Gerindra ini semakin memanaskan hubungan kedua parpol ini. Saat Prabowo Subianto akan memilih calon wakil presiden, PKS menyodorkan sejumlah kadernya, namun apalacur, Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno yang saat itu menjabat wakil gubernur dan wakil ketua pembina pengurus pusat Partai Gerindra. Karena Sandi sudah maju menjadi wakil presiden dan mengundurkan diri menjadi wagub, otomatis ini menjadi semacam otonominya lah, atau dalam tanda kutip jatah daripada kedua partai ini untuk mengusulkan siapa yang menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dan PKS untuk selekasnya untuk menyelesaikan polemik ini, karena bukan apa-apa, ini masih 4 tahun lagi loh. Dan gubernur kalau melaksanakan ininya sendiri dia nggak mampu, apalagi sekarang kami masih sedang dalam pembahasan anggaran ya, perdebatan masalah anggaran itu kan nggak bisa di ini sendiri gitu. Kalau ada wakil gubernur kan lebih firm gitu buat Pak ini. Dan kalau misalkan Pak Anies berpergian diundang oleh presiden atau diundang oleh mana, kan harus ada perwakilan juga di balai kotanya, di pemerintah daerah. Ini yang sangat saya sayangkan. Tak mendapatkan jatah kursi wakil presiden, PKS tampaknya merasa memiliki hak untuk menempatkan kadernya sebagai wakil gubernur menggantikan Sandi. Meski faktanya Gerindra tak begitu saja rela kehilangan posisi orang penting kedua di ibu kota. Maklum, posisi Jakarta sebagai ibu kota negara menjadikan posisi gubernur dan wakil gubernur memiliki bobot politik lebih besar dibanding posisi serupa di wilayah lain. Belum lagi soal kepentingan politik jangka panjang, yaitu pemilihan presiden tahun 2024. Maka tak perlu heran, perebutan kursi DKI 2 seolah menjadi persaingan terbuka antara PKS dan Partai Gerindra. Sebenarnya enggak berebutan ya, karena kita tidak merebut. Tetapi itu adalah hasil dari komunikasi politik, khususnya di tingkat pusat. Kemudian terjadi kesepakatan yang waktu itu di Gerindra ya, di kantor Gerindra, bahwa Gerindra, dalam hal ini Gerindra DKI, itu mengamankan kebijakan pusat. Kebijakan pusat itu apa? Yaitu menyerahkan wagub itu kepada PKS. Tadinya kita mendiskusikan itu satu, PKS 1, Gerindra 1 gitu ya. Kan lebih simpel itu.
tinggal usulkan aja. Tapi karena ada ungkapan dari Pak Prabowo ketika proses pemilihan wakil presiden terucap oleh Pak Prabowo, maka kami Gerindra mengamankan kebijakan itu. Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan kepala daerah, Pasal 176 ayat 1 menyebutkan, dalam hal posisi wakil gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, maka mekanisme pengisian wakil gubernur dilakukan melalui pemilihan oleh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang didasarkan atas usulan dari partai politik pengusung. Meski disebut-sebut sudah ada kesepakatan jika kursi wagub akan diserahkan ke PKS, namun Gerindra tampaknya belum rela sepenuhnya. Upaya mengganjal calon wakil gubernur dari PKS semakin terlihat nyata ketika partai besutan Prabowo Subianto ini menginginkan diadakannya uji kelayakan terhadap nama calon yang akan diusulkan oleh PKS. PKS nagih terus-menerus, ya udah, ya kita amankan kebijakan itu. Silakan Anda usulkan nama Anda, tapi harus melalui mekanisme yang kita sepakati secara bersama, yaitu melalui fit and proper. Kita sebenarnya menginginkan proses itu cepat. Dan kemudian juga proses fit and proper test yang kita hormati itu karena mekanisme di Gerindra itu tidak berbelit nantinya. Kalau tidak berbelit, ya otomatis yang dikirimkan oleh PKS, yang dicalonkan oleh PKS itu diterima dalam fit and proper test itu. Kita berharap begitu. Maka tidak heran jika sejumlah pihak melihat ada tujuan lain di balik kesepakatan yang diinisiasi oleh Partai Gerindra tersebut terkait posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Di balik itu sesungguhnya tawaran yang diberikan teman-teman di Gerindra supaya ada fit and proper sesungguhnya juga sekaligus dimaknai sebagai pemberian kepada PKS sebagai upaya atau katakanlah saya sebut sebagai setengah hati. Kalau saya berpandangan sejatinya begitu dikasih ke PKS, silahkan menjadi otonomi PKS sendiri. Jangan lagi mewacanakan fit and proper lagi. Dalam soal ini PKS merasa dapat janji dari Pak Prabowo. Tapi selalu begitu, PKS gagal melihat bahwa politik ini adalah dinamika lokal. Dan khususnya antara DPW Partai Gerindra yang dipimpin oleh Pak Taufik dan DPW Partai PKS yang dipimpin oleh Pak Syakir itu. Nah, lebih retail lagi dan lebih detail lagi politik ini di DPRD. Maka di DPRD itu juga ada 10 fraksi yang juga harus yakinkan tentang proses politik yang diinisiasi oleh Partai Gerindra dan PKS gitu. Nah, jadi tidak ada taken for granted, tidak ada yang given. Seolah-olah kalau PKS bilang saya maunya si ini, nanti si ini langsung jadi, itu tidak begitu. Nah, dinamika politik ini yang menurut saya gagal dibaca oleh PKS. Seorang politisi di Kebon Siri membisikkan jika uji kepatutan dan kepantasan bagi calon wakil gubernur DKI Jakarta sesungguhnya sebagai cara Gerindra untuk mengontrol nama calon yang disodorkan PKS sebelum diserahkan kepada gubernur. Selanjutnya Gubernur Anies akan menyerahkan 2 nama yang telah disepakati di internal PKS dan Gerindra kepada DPRD sekaligus meminta digelarnya rapat paripurna untuk membahas.